في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan untuk sahabat Amirul Mukminin tentang kisah-kisah dari sebagian sahabat di saat-saat akhir hayat mereka. Bagaimana keadaan mereka ketika kematian menjelang? Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah? Padahal sebagian mereka telah dijamin sebagai penghuni surga. Menjelang ajalnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya." Lalu dia berkata kepada putrinya, Aisyah radhiyallahu anha, "Perhatikanlah kedua baju ini, cucilah keduanya dan kafanilah aku dengan keduanya. Karena orang yang hidup lebih berhak mendapatkan yang baru daripada orang yang mati." Beliau juga berwasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku mewasiatkan sesuatu wasiat untukmu, jika engkau berkenan menerimanya dariku. Sesungguhnya Allah mempunyai hak di malam hari, dan Dia tidak menerima di siang hari. Allah juga mempunyai hak di siang hari, dan tidak menerimanya di malam hari. Dia tidak menerima ibadah sunnah sebelum ibadah yang wajib ditunaikan. Orang-orang yang berat timbangannya di akhirat dikarenakan mereka mengikuti kebenaran di dunia. Timbangan amal-amal baik memang sudah sepantasnya mendapat nilai yang besar. Orang-orang yang berat timbangannya di akhirat, hal ini karena mereka mengikuti kebatilan. Amalan jelek memang layak dinilai dengan nilai yang rendah dan timbangan yang ringan. Ketika Umar ditikam, Abdullah bin Umar datang dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, engkau masuk Islam manakala orang-orang masih kufur. Engkau berjihad bersama Rasulullah SAW manakala orang-orang meninggalkannya. Engkau terbunuh secara syahid tanpa ada yang menyangkal. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau ridho kepadamu." Umar berkata, "Ulangi lagi ucapanmu itu." Lalu Ibnu Abbas pun mengulangi ucapannya. Kemudian langsung ditanggapi oleh Umar, "Orang yang tertipu adalah orang yang kalian tipu. Demi Allah, seandainya aku memiliki harta yang memenuhi antara terbit dan tenggelamnya matahari, niscaya aku akan memakainya untuk menembus keringanan kiamat, atau agar selamat darinya." Abdullah bin Umar berkata, "Kepala Umar berada di atas pangkuanku pada waktu ia terluka sebelum wafatnya. Saat itu Umar berkata, 'Letakkan kepalaku di atas tanah.' Aku berkata, 'Ada bedanya di atas tanah atau di atas pangkuanku?' Umar berkata, 'Letakkanlah.' Lalu aku pun meletakkan kepalanya di atas tanah," kata Ibnu Umar. Kemudian Umar mengatakan, "Celakalah Umar dan celakalah orang yang melahirkan Umar, jika Robku tidak merahmatiku." Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika para pemberontak menikamnya dan darah mengalir di jenggotnya, dia berkata, "Tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu. Aku memohon pertolongan kepadamu dalam segala urusanku.
aku memohon kepadamu kesabaran atas musibahku. Lihatlah Utsman bin Affan. Di saat-saat api fitnah bergejolak, beliau tidak membiarkan satu orang sahabat Nabi atau orang muslimin lainnya datang melindunginya. Beliau khawatir darah umat Islam tertumpah karena beliau. Beliau lebih memilih bersabar dan menahan kezaliman dan bersabar walaupun resikonya adalah nyawa. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat dan syahid, para pemberontak membongkar lemarinya. Mereka menemukan sebuah kotak yang terkunci rapat. Mereka membukanya dan menemukan secari kertas yang bertuliskan, "Ini adalah wasiat Utsman." Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah membangkitkan orang-orang dari kubur mereka pada hari yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Sesungguhnya Allah tidak menyesali janjinya. Di atasnya dia hidup, di atasnya dia mati, dan di atasnya pula dia dibangkitkan, insya Allah. Setelah ditikam, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Bagaimana dengan orang-orang yang menikamku?" Orang-orang menjawab, "Kami telah menangkapnya." Ali mengatakan, "Beri dia makan dari makananku, dan beri dia minum dari minumanku. Jika nanti aku masih hidup, maka nanti aku akan pikirkan. Jika ternyata aku mati, maka penggalah ia dengan sekali penggalan, jangan lebih dari itu, atau jangan dianiaya." Kemudian beliau berwasiat kepada putranya Hasan bin Ali, "Janganlah bermahal-mahalan dalam urusan kafan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bermahal-mahalan dalam urusan kafan, karena kafan akan usang dengan cepat." Ali juga mewasiatkan, "Bawalah jasadku nanti di antara dua cara berjalan. Jangan bawa dengan tergesa-gesa dan jangan pula terlalu lambat. Jika ternyata keadaan kuburku memang baik, maka kalian telah menyegerakanku kepada kebaikan itu, atau tidak memperlambat. Namun apabila ternyata kuburku buruk, maka kalian telah meletakkanku di pundak kalian, atau dengan tidak tergesa-gesa." Masya Allah, orang seperti Ali bin Abi Thalib yang dijamin surga pun masih takut dengan keadaan alam kuburnya. Bahkan hal itu beliau pikirkan di saat-saat orang sudah mengalami kondisi sulit, di saat sakaratul maut, di saat luka parah karena sabetan pedang beracun yang menghantam kepala beliau radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, manakala mau datang menjemput, beliau menyeru Allah Ta'ala, "Ya Rob, dulu aku takut kepadamu, namun pada hari ini aku berharap kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak mencintai dunia karena mengalirnya sungai-sungai, tidak pula karena ingin menanam pohon-pohon. Akan tetapi aku hanya ingin merasakan hausnya karena berpuasa di panas yang terik, mengisi saat demi saat dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan menghadiri halakul-halakul ilmu." Inilah artinya dunia bagi para sahabat. Itulah kesenangan dan ambisi hidup mereka di dunia. Rasa senang dan gembira mereka ada pada rasa haus di panas yang terik karena beribadah kepada Allah dengan berpuasa, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan mendengarkan kalam ilahi di dalam halakul ilmu. Demikianlah di antara kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW tak kala ajal menjemput mereka.
Betapa yakinnya mereka dengan hari pembalasan dan betapa khawatirnya mereka akan keadaan mereka di kehidupan setelah kematian. Padahal mereka telah mengamalkan amalan-amalan yang agung semasa hidup di dunia. Bersamaan itu pula muncul rasa harap yang besar kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para khulafaur rasyidin, 3 orang yakni Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh kaum Khawarij. Sedangkan Abu Bakar wafat karena sakit, namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Abu Bakar wafat karena diracuni oleh kaum Yahudi sehingga beliau sakit hingga menemui ajalnya atau wafat. Dalam kaidah Islam, tentu kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin, seperti yang dilakukan oleh Umar, Utsman, dan Ali. Beliau tidak mungkin menyenangkan hati semua rakyatnya, namun beliau mengambil kebijakan-kebijakan sesuai yang diajarkan oleh agama Islam. Sedangkan kaum Khawarij marah kepada khalifah tersebut karena apa yang dia inginkan tidak dipenuhi oleh Umar, Utsman ataupun Ali, hingga mereka tega membunuh khalifah terbesar tersebut demi kepentingannya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.